Ya, saya mau jelasin soal demokrasi di Benin versus demokrasi autokrasi di Togo. Benin dan Togo merupakan dua negara di Afrika yang merupakan bekas jajahan daripada Prancis. Namun, keduanya memiliki demokrasi yang sangat berbeda, di mana Togo memiliki demokrasi otoritatif, sedangkan Benin memiliki demokrasi yang benar-benar successful, yang mendapatkan nilai yang tinggi dari Freedom House. Kita mulai dengan Togo. Togo memiliki demokrasi otoritatif di mana demokrasi hanya sekedar berjalan secara formal, pemilu hanya dalam bentuk formal yang mana dalam 38 tahun pemerintahan di Togo di bawah pimpinan presiden yaitu Eyadama. Presiden ini memimpin dengan kediktatorannya di bawah kepemimpinan dengan lindungan oleh para militer. Selama pemilu, banyak para pemilih ditekan oleh para militer untuk memilih presiden ini. Pada tahun 2005, Presiden Eyadama meninggal dan digantikan oleh anaknya. Pada awalnya, masyarakat Togo berpikir bahwa meninggalnya Presiden Eyadama memberikan sedikit pencerahan kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan kebebasan. Akan tetapi, harapan itu sirna setelah para militer langsung menunjuk yaitu anak dari Presiden Eyadama untuk menggantikan Presiden Eyadama. Di bawah pimpinan presiden yaitu namanya Fauro Gnassingbé, dia memimpin lebih dari diktator daripada Presiden Eyadama, di mana pada awal April 2005 Togo melakukan pemilu di mana pemilu ini ada akibat adanya international pressure yang meminta negara Togo untuk melakukan pemilu. Akibat dari tekanan ini membuat masyarakat daripada Togo melarikan diri ke negara-negara tetangganya seperti Benin. Nah, adanya transisi demokrasi dari pertamanya Togo demokrasi parlementer menjadi demokrasi otoritatif memberikan dampak ke negara Benin, yaitu negara tetangga dari Togo. Negara Benin ini berbeda jauh daripada negara Togo, di mana dia memiliki demokrasi yang full alias free, freedom, fair, dan juga memiliki indeks menghargai HAM yang tinggi. Menurut World Bank, beberapa indikator di Benin mampu memberikan akuntabilitas yang tinggi, di mana dia berhasil mendapatkan voting dan akuntabilitas dalam peringkat 10 dan juga mampu mendapatkan stabilitas peringkat 5 dan supremasi hukum pada peringkat 14. Meskipun begitu, Benin masih memiliki masalah-masalah terkait dengan pemerintahan, seperti masih banyaknya korupsi di sektor publik dan juga masih banyak menghadapi kemiskinan yang umumnya terjadi di negara Afrika. Akan tetapi, Benin mampu menjadi negara yang benar-benar demokrasi di benua Afrika dibanding dengan negara-negara di Afrika lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang menentukan bagaimana suatu rezim akan berdiri di suatu negara. Yang pertama yaitu adalah individual leader. Bagaimana pemerintahan di suatu negara ditentukan atas kepemimpinan seorang pemimpin. Bagaimana suatu negara akan menjadi suatu negara yang liberal, terbuka, ataupun suatu negara yang tertutup. Kemudian ada juga faktor kedua yaitu pembangunan ekonomi. Ekonomi menjadi faktor bagaimana suatu negara dapat sukses mempertahankan kondisi politik di suatu negaranya. Bagaimana adanya faktor middle class di negara dapat menentukan suatu negara dapat bertahan dari adanya krisis. Hal ini seperti dicontohkan bagaimana terjadi di negara Benin dan juga Togo, yang bahkan negara dengan sistem pemerintahan yang liberal tidak mampu untuk bertahan di negara yang cenderung memiliki ekonomi yang rendah. Faktor ketiga yaitu natural resources. Sumber daya alam yang terdapat di suatu negara mempengaruhi bagaimana suatu pemerintahan membangun rezimnya, seperti adanya kutukan sumber daya alam, yaitu bagaimana adanya suatu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti emas, minyak yang ada di suatu negara mampu mempengaruhi bagaimana rezim yang bertindak, seperti yang terjadi di Arab, di mana kepemilikan minyak membuat negara-negara cenderung untuk mengincar untuk mempengaruhi negara Arab, sehingga hal ini membuat Arab menjadi negara yang cenderung tutup dan berusaha untuk menutup diri dari negara luar. Faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang ethnic division, popular demand from radical movement, and regional division.
Yang pertama itu ethnic divisions itu tuh yang dimaksud pembencian etnis yang secara luas yang dianggap sebagai akar dari banyaknya terjadinya konflik sipil. Terus masyarakat yang terbagi dalam tingkat-tingkat klasifikasi etnisnya tinggi di antara komunitas agama, bahasa, nasionalistik, atau ras yang berbeda seringkali dianggap paling rentan terhadap konflik internal yang bersenjata. Ketegangan antar etnis ini dianggap melemahkan legitimasi pemerintah, toleransi sosial, dan kepercayaan interpersonal yang semuanya diyakini adalah pemberian dukungan tawar-menawar politik dan kompromi yang mencirikan proses demokrasi. Contohnya seperti masyarakat Benin dan Togo. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang popular movement from radical movement. Jadi di sini politik ketidaksetaraan ekonomi membuat tuntutan radikal untuk perubahan politik. Mereka dapat memutuskan untuk memberikan konsensus kebijakan redistributif untuk memperbaiki ketidakpuasannya rakyat, entah dengan cara memperluas hak suara sektor ke masyarakat yang lebih miskin untuk mendapat kekuasaan, atau penindasan aktif memberantas pemberontak. Dan yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang regional division. Regional division itu tuh merupakan argumen populer lain untuk proses perubahan rezim seperti penggulingan dramatis negara-negara komunis di seluruh Eropa Tengah. Jadi diikuti bukan hanya perkembangan yang menyebar secara tidak sengaja dalam mode yang tertinggal di suatu wilayah, namun diperlukan pengetahuan inovasi suatu negara untuk menyebar ke orang lain di mana strategi serupa telah diterapkan. Singkatnya, beberapa penjelasan populer mengenai kondisi mendasar yang mengarah pada proses perubahan rezim ini menekankan peran aktor individual, tingkat perkembangan ekonomi, tuntutan sumber daya, adanya ketegangan etnis, tekanan yang berasal dari ancaman revolusioner, dan dari masyarakat internasional. Kesemuanya itu meninggalkan kita teka-teki yang terus berlanjut karena faktor tersebut gagal menjelaskan semua kasus. Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang international pressure. Kali ini pada masa sekarang ini banyak sekali international organization seperti United Nations, dan ada juga regional organization yang seperti Uni Eropa. Seperti regional organization Uni Eropa itu mempengaruhi demokrasi, dan ada juga faktor lain seperti media, seperti masalah di Amerika yang kita kenal yaitu 9/11. Presiden Amerika Bush mengatakan untuk bebas itu merupakan kunci supaya tidak terjadinya teroris, yang dikatakan freedom leads peace. Dan kunci untuk demokrasi juga dari civil association, media, dan seleksi. Yang mengapa regional organization, media bisa mempengaruhi negara untuk menjadi demokrasi, karena dari seperti regional organization menyediakan sumber dana, kapasitas, bantuan, namun karena bantuan ini memiliki masalah, seperti ada yang tidak masuk ke regional organization, seperti negara di Arab yang tidak mengenal demokrasi akan berbenturan. Ini membuat masalah untuk regional organization, di mana yang membawa seperti Uni Eropa, yang bila negara ingin masuk ke Uni Eropa itu harus memiliki rezim demokrasi. Ya. Sekarang saya akan membahas tentang tren demokrasi worldwide. Di sini saya akan membahas beberapa kasus di mana terjadi sistem demokrasi yang meningkat dan mengalami perkembangan setelah terjadi kasus di Eropa. Tapi dalam kasus yang dibahas dalam buku ini, yaitu kasus Benin yang terjadi, ada beberapa hal yang menjadi perhatian di sini, yaitu kudeta presiden di negara Benin ini sendiri mengalami pergantian rezim, yang sebelum kekuasaannya itu banyak sekali pergantian kudeta yang dijalankan oleh sistem pemerintahannya sendiri, dan akibatnya menyebabkan peninggalan dari sistem Marxis dan mendirikan kembali demokrasi pada 1980-an. Dan fenomena ini juga dikembangkan dengan adanya third wave. Fenomena ini diawali dengan penggulingan kediktatoran Portugal, Spanyol, dan Yunani pada awal hingga pertengahan 1970. Hal ini juga menyebabkan pandangan-pandangan demokrasi yang semakin luas
dan merambah di seluruh wilayah Eropa. Dan pada awal hingga pertengahan 90-an, setelah jatuhnya tembok Berlin, ini menyebabkan runtuhnya komunis di wilayah Eropa Tengah dan Timur. Dalam sistem ini, autokrasis kehilangan pegangan atas pemerintahannya. Di banyak wilayah Asia pun sudah banyak berkembang tentang demokrasi, dan komunisme di dalam wilayah-wilayah Asia pun semakin berkurang, terutama di wilayah Asia Tenggara. Meskipun begitu, pada akhir 90-an, di sini demokrasi menunjukkan bahwa rezim ini kehilangan momentum pada abad 21, dan banyaknya autokrasi pemilihan seperti di Togo. Dalam kasus demokrasi di Togo ini belum menjalani kasus yang berkelanjutan dan mengalami sistem yang benar-benar menjamin bahwa demokrasi ini memang untuk negara Togo ini. Dan pengaruhnya pun dalam beberapa wilayah ini belum begitu lengkap dan masih perlu beberapa cara untuk mengatasi demokrasi yang harus berkelanjutan di negara Togo ini. Demikian. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang teori pembagian kekuatan rezim. Yang pertama ada teori konsosiasionalisme, di mana teori ini berpendapat bahwa teori ini paling tepat untuk transisi demokrasi dan melakukan konsolidasi, terutama di masyarakat yang konflik. Teori ini pembagian di mana kekuasaan dan berkonsentrasi pada kekuasaan rezim. Pembagian kekuasaan ini ada pada orang yang ditandai dengan peraturan kelembagaan formal yang memberikan elit politik pengambilan keputusan. Selain itu, teori ini juga sangat relevan bagi masyarakat yang multi etnis dan juga berpotensi bagi negara yang terpecah. Selanjutnya adalah teori konsosiasionalisme klasik. Dikembangkan pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Konsep ini dikembangkan oleh Gerhard, John Steiner, dan Hans Deleuze. Namun yang paling terkenal itu adalah Lippard. Bukunya diterbitkan tahun 1968 yang berjudul The Political Accommodation, Pluralism and Democracy in the Netherlands, di mana dia berpendapat bahwa Belanda adalah salah satu negara di Eropa yang menganut demokrasi parlementer dan keadaannya stabil. Meskipun masyarakatnya terpecah seperti adanya perbedaan agama dan kelas, namun di Belanda ini termasuk yang stabil. Lippard berteori bahwa Belanda mengembangkan demokrasi yang stabil meskipun adanya segmentasi sosial atau pilarization, terutama karena struktur pembagian kekuasaan yang mendorong kerjasama elit, proporsional pemilihan perwakilan, dan juga parlemen dengan multipartai dan kabinet kelas yang dihasilkan pemangku kepentingan dalam sistem politik, di mana para pemimpin dan masyarakat belajar untuk bekerja sama, tawar-menawar, dan juga berkompromi. Pada akhirnya situasi ini mendorong toleransi dan akomodasi pada tingkat massa. Menurut Lippard, konsosiasionalisme ini menekankan pentingnya mengatur insentif melalui top down. Itu pada tahap pertama pembagian kekuasaan, pengaturan dianggap mengurangi konflik antara kepemimpinan elit. Lippard berpendapat bahwa pembagian kekuasaan rezim mendorong kerjasama kelompok dan menghindari pemberontakan. Pembagian kekuasaan rezim dapat dianggap sebagai penyelesaian awal konflik. Selain itu, bahwa rezim tersebut juga lembaga yang paling efektif untuk membangun demokrasi dan pemerintahan yang baik. Sekian. Ya, jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari semuanya, yaitu terutama kritik mengenai power sharing atau pembagian kekuasaan, khususnya teori yang disampaikan oleh Lippard ini yang melihat bahwa teori pembagian rezim pembagian kekuasaan sebagai satu-satunya cara yang
realistis untuk mencapai kesepakatan perdamaian secara voluntary antara pihak-pihak yang bersengketa di suatu negara. Namun di sini pada kenyataannya power sharing itu atau pembagian kekuasaan itu juga tidak serta-merta secara efektif menjalankan demokrasi menurut Pipanoris sendiri dalam bukunya ini. Ia melihat bahwa adanya konflik yang berkepanjangan melalui perumusan konstitusi yang baru yang melibatkan banyak pihak yang sebelumnya bertikai ini dengan adanya proses akomodasi atau konsolidasi dari semua agregasi kepentingan dari pihak-pihak yang bertikai sebelumnya ini memakan waktu lama dan cenderung untuk menggoyahkan kembali demokratisasi yang sudah berjalan. Dan di sini Pipanoris melihat bahwa dari contoh demokratisasi yang terjadi di Bosnia, Timur Timur, Kosovo, dan Sudan yang dicapai setelah waktu lama usai adanya civil war atau konflik yang berkepanjangan di negara-negara tersebut, ia melihat bahwa efektivitas dari demokratisasi ini khususnya di masyarakat itu akan lebih efektif jika pemerintah yang berdaulat yang baru saja terbentuk itu mampu menyediakan basic public services atau layanan publik mendasar yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat seperti dari segi keamanan, kemudian perumahan, kemudian juga kelistrikan yang memang menurut masyarakat lebih penting dibandingkan mereka harus selalu berkutat dengan aktivitas kenegaraan yang memakan waktu lama dalam proses perumusan konstitusi itu tersebut. Kemudian juga Pipanoris melihat bahwa rezim pembagian kekuasaan ini memiliki peluang untuk menurunkan tingkat kepercayaan diri dari suatu negara dalam menegakkan konstitusinya yang baru dalam proses demokratisasinya jika negara ini terus-menerus berkutat dalam proses perumusan konstitusi yang tidak berujung dan cenderung akan selalu berat sebelah kepada pihak yang satu di antara pihak yang lain. Dan juga ini juga mengganggu proses konsolidasi demokrasi yang ada di negara tersebut, sehingga demokratisasi yang ada di negara tersebut pun cenderung untuk menjadi terganggu dengan adanya power sharing rezim ini. Namun Pipanoris juga melihat bahwa umumnya konflik yang terjadi di negara-negara dengan etnis beragam dapat tercapai demokrasinya melalui rezim pembagian kekuasaan ini karena mampu mengakomodasi kepentingan dari seluruh etnis yang terlibat dalam konflik tersebut. Nah.